Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo resmi membuka keran ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Kebijakan ini pun menuai kontroversi karena dinilai membahayakan populasi lobster. Keran ekspor benih lobster telah dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Izin ekspor ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Kebijakan ini bertolak belakang dengan kebijakan Menteri KKP sebelumnya, Susi Pujiastuti. Menurut Edi, pembukaan keran ekspor bertujuan untuk menyejahterakan nelayan. Ia pun meyakini kebijakannya tak akan mengganggu populasi lobster di Indonesia, karena satu ekor lobster bisa menghasilkan hingga 1 juta telur. Saya cuma perlu jaminan bahwa begitu lobster ini saya izinkan, benar-benar rakyat yang tadinya tergantung makannya oleh ini kembali hidup. Menghidupi lobster itu sebenarnya bukan menghidupi pendapatan negara buat saya. Menghidupi nelayan kita yang tadinya hidup dari itu tiba-tiba mati. Menteri KKP sebelumnya Susi Pujiastuti melarang keras ekspor benih lobster. Alasannya agar ada nilai tambah dari lobster sebelum dipasarkan dan menjaga populasi lobster di perairan Indonesia. Kementerian KKP pada masa Susi menggagalkan kurang lebih 270 kasus penyelundupan benih lobster senilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas polemik dibukanya izin ekspor benih lobster, kami hadirkan cuplikan dialog dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dalam program iNews Sore beberapa saat lalu. Kebijakan itu pasti ada pro dan kontra. Yang jelas kami secara bertanggung jawab melakukan kebijakan ini berdasarkan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan lobster ini adalah didasarkan atas dasar dulu masyarakat banyak hidup mengambil benih lobster itu. Baik, lalu mereka dari Sabang sampai Merauke ngambil benih ini secara terbuka dan bisa menghidupi keluarganya. Kemudian ada aturan yang tidak membolehkan itu. Kebetulan waktu itu saya sebagai Ketua Komisi 4 diprotes, dimintakan masukan bagaimana agar peraturan dihidupkan kembali. Ya, tidak boleh mengambil, tidak boleh membudidaya, padahal ada potensi yang besar yang selama ini mereka hidupnya tergantung oleh itu. Nah, jadi pada saat saya menteri, ini salah satu dari sekian banyak aturan yang diminta masyarakat untuk kami rapikan, kami perbaiki. Ya baik Pak Edi, tapi tidak bisa dipungkiri dari 26 pemegang izin ekspor benih lobster ini ada beberapa nama begitu yang cukup dekat dengan Anda begitu. Iya, saya sendiri nggak tahu kalau mereka itu ada maju atau apa. Dan saya nggak bisa membatasi siapa yang bisa mendaftar karena semua saya bolehkan. Dan harus mengikuti aturan yang sesuai dengan ketentuan, syaratnya harus punya budidaya, punya modal untuk beli kepada nelayan. Harga kepada nelayan itu harus minimal 5.000. Tidak boleh dia membeli di bawah itu, karena sebelumnya pada saat dilarang ada penyelundupan, mereka membeli dengan harga yang sesukanya dengan alasan penyelundupan, ketakutan, akhirnya mau nggak mau mereka harus beli, jual dengan harga 1.000 bahkan. Nah, bahwa ada teman-teman yang katanya saya itu hitung aja ada berapa coba, kalau nggak salah ada 2. Satu mantan caleg Gerindra dan satu katanya anggota DPR. Saya kenal salah satu, tapi yang satu saya nggak begitu kenal.
Tapi coba dipikirkan ada 26 yang sudah diputuskan, berarti ada 24 dari orang lain. Bahkan sekarang bisa menjadi 31. Dan ini semua muncul dari semua kelompok. Ada koperasi kita bolehkan, perorangan pun kita bolehkan sebenarnya. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencopot Rieke Diah Pitaloka dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi di DPR RI. Pergantian Rieke ini diduga karena adanya polemik RUU haluan ideologi Pancasila yang pembahasannya dilakukan di Badan Legislasi. Ketua fraksi PDI Perjuangan Utut Hadianto membenarkan pencopotan Rieke Diah Pitaloka dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Pergantian ini bukan semata penyegaran, melainkan dalam waktu dekat, Balek memiliki tugas yakni menggodok draft Omnibus Law dan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Penugasan politik. Sebagai pengganti Rieke, PDI Perjuangan menunjuk Komjen Pol Purnawirawan Muhammad Nurdin yang dinilai dengan latar belakang kepolisian akan sangat paham dengan tugas berat di Balek nantinya. Dalam waktu dekat, Balek akan penuh dengan tugas-tugas berat. Kalau kita lihat, Omnibus Law sudah mendekati titik-titik yang krusial. Selain Omnibus Law, tentu saja juga ada RUU haluan ideologi Pancasila. Pak Komjen Nurdin dengan latar belakang polisi yang tentu sangat paham, beliau pernah jadi Kapolda 2 kali, tugas utamanya mengawal itu. Pergantian Rieke ini sendiri diduga juga karena adanya polemik RUU haluan ideologi Pancasila yang pembahasannya dilakukan di Badan Legislasi DPR namun ditunda karena banyaknya kritik dari masyarakat. Meski dicopot dari jabatannya sebagai pimpinan Balek, Diah Pitaloka masih tetap duduk di kursi Wakil Rakyat dan bertugas di Komisi 6. Dari Jakarta, Disa Amora, Eri Rebeka, dan Pandu Aji, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan. Dalam kunjungannya, Jokowi meninjau pengembangan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa yang sedang dalam proses pengerjaan. Indonesia mendapat peringatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian FAO mengenai krisis pangan yang akan melanda dunia karena dampak pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah mengembangkan food estate atau lumbung pangan. Pembangunan lumbung pangan nasional yang dilakukan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, diharapkan dapat menjadi sumber cadangan logistik nasional. Hal ini untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri, serta juga dapat digunakan untuk mengantisipasi krisis pangan. Dalam pengembangan lumbung nasional ini, Presiden Joko Widodo memilih Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto untuk bertindak sebagai leading sektor. Dan leading sektornya nanti akan, karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan yang tentu saja didukung oleh Pak Menteri Pertanian dan juga Menteri PU. Tentu saja di daerah kita harapkan juga ada dukungan penuh dari gubernur maupun para bupati. Dengan pengembangan lumbung pangan baru ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap cadangan pangan nasional nantinya dapat terpenuhi dan dikelola dengan manajemen yang baik. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mempercepat belanja untuk menyerap anggaran terkait penanganan corona. Khusus untuk alat-alat kebutuhan kesehatan, Jokowi melarang jajarannya untuk membelinya dari luar negeri. Presiden Joko Widodo meminta sejumlah lembaga dengan anggaran besar mempercepat belanjanya terkait penanganan corona, di antaranya Kemendikbud, Kemensos, Kemenhan,
Polri, Kemenhub, dan Kementerian Kesehatan. Bahkan khusus untuk alat-alat kesehatan, Jokowi melarang jajarannya membeli dari luar negeri. Alat kesehatan tersebut antara lain berupa obat-obatan, APD, PCR, alat rapid test, hingga masker. Percepat belanja. Belanjanya produk dalam negeri, termasuk sekarang obat-obatan. Kalau perlu stok nggak apa-apa, tapi stok obat dalam negeri. PCR juga dalam negeri, kita sekarang sudah bisa buat PCR. Rapid test, beli dalam negeri karena kita bisa buat semuanya. Jangan ada lagi beli yang dari luar. Apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD, 17 juta produksi. Sementara itu pemirsa, pemerintah melalui BPPT meluncurkan alat rapid test inovasi dalam negeri. Produk yang diberi nama Riga ini akan dijual dengan harga Rp75.000. Pemerintah melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT meluncurkan alat rapid test inovasi dalam negeri. Alat bernama Riga ini dibanderol dengan harga Rp75.000. Harga ini 50% lebih murah jika dibandingkan harga maksimal rapid test dari Kemenkes, yaitu Rp150.000. Alat ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat dalam mengecek kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Tes itu tentunya suatu teknologi yang bukan tidak mungkin kita kuasai. Alhamdulillah salah satu lembaga yang ada di bawah koordinasi kami yaitu BPPT kemudian mempunyai inisiatif untuk mengembangkan rapid test inovasi dalam negeri. Jadi rekan-rekan media juga harus bisa membedakan mana yang hasil inovasi dalam negeri, mana yang cuma sekedar buatan dalam negeri.